Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa teman-teman semua dalam podcast BIMO, Bincang Intelek Memang Oke. Hari ini tanggal 13 Februari 2023 pukul 1 siang nih sekarang. Nah kebetulan kita kedatangan tamu jauh nih dari Spanyol. Jadi bagi yang belum tahu Spanyol, Spanyol itu ada di benua Eropa, dia itu di bawahnya Prancis, berdampingan dengan negara Portugal ya. Jadi Portugal, Spanyol, di atasnya Prancis ya. Seberangnya ada Italia tuh, ngelewatin selat apa mungkin ya, selat apa ya itu antara Spanyol dan Italia itu. Nanti saya cek tuh ada selat ini. Nah di bawahnya ada Afrika Utara. Mungkin Maroko ya, Maroko. Jadi nggak jauh tuh, mungkin berapa menit naik kapal laut udah ke Afrika ya. Jadi yang tahu sejarah, Spanyol itu adalah salah satu negara maju dunia di tahun-tahun 1500-an. Itu salah satu negara explorer ya, dia yang melakukan perjalanan jauh ke Amerika, ke Timur Jauh, bahkan ke Filipina dan juga ke Indonesia melalui Maluku ya. Jadi dan itulah dimulainya zaman kolonisasi sebetulnya, dan juga dimulai zaman Renaissance di Eropa. Jadi ini menarik nih. Jadi Spanyol itu di bawah kepemimpinan Ratu Isabel itu dia menguasai dunia, hampir mungkin 3/4 dunia dia jelajahi, termasuk menemukan benua Amerika nih ya. Amerika itu yang menemukan katanya orang Spanyol ya, Columbus, Amerigo dan lain sebagainya. Nah sebelumnya lagi ternyata Spanyol itu adalah negara maju di abad-abad 700 setelah zaman Islam itu, di tahun-tahun 700 zaman kerajaan Islam sampai 1500, ternyata 800 tahun ya. Itu Spanyol itu dikuasai oleh kerajaan Islam ya, kerajaan Umayyah ya. Jadi kerajaan Islam dari Saudi Arabia, dari Turki dan lain sebagainya melakukan ekspansi sampai ke Spanyol dan bertahan selama 800 tahun, dan disitulah zaman kemasannya Islam dan bahkan zaman kemasannya dunia ya, tidak hanya Islam tapi dunia, karena semua pusat-pusat kebudayaan, universitas tertua semua didirikan di Spanyol. Makanya ada kota-kota terkenal seperti Cordova, apalagi Toledo, Sevilla ya. Terus ada lagi Istana Alhambra dan lain sebagainya. Jadi menarik sekali tuh kalau tahu sejarah. Nah, kita kedatangan tamu kita nih, ya muda, namanya Muhammad Faiz ya. Muhammad Faiz, selamat datang di Indonesia, di Jakarta. Muhammad Faiz ini asalnya dari SMA PB Sudirman Cijantung. Lulus tahun berapa, Faiz? 2018. Jadi sekitar 2 tahun sebelum pandemik ya, Anda udah lulus. Bergabung dengan Euro Management Indonesia dan semangat untuk kuliah ke Spanyol ya. Jadi ini langka nih orang-orang Indonesia mau sekolah S1 ke Spanyol ya, dan sekarang kuliahnya di apa nih namanya? EU Business School Barcelona ya. Jadi kota Barcelona. Jadi Barcelona itu berapa jauh dari Madrid, Faiz? Naik kereta. Naik kereta 6 jam. Masih 6 jam ya. Jadi Barcelona di pantai ya, di pantai timur ya. Madrid di tengah. Ibu kotanya Madrid atau Spanyol? Madrid. Oke ya. Dan Spanyol Madrid dan Barcelona itu katanya sering ini ya, agak ribut-ribut dikit ya, beda kultur ya ternyata ya. Oke. Nah ini mulai kuliah sejak tahun berapa? Sejak tahun 2020. Jadi antara tahun 2018 sampai 2020 ngapain kamu, belajar apa? Belajar bahasa Spanyol. Di mana? Di Vigo. Jadi Vigo itu kota Vigo ya. Itu ada di mana kotanya tuh? Di utara. Berbatasan dengan Portugal di utara ya, utara kiri ya. Jadi bagi yang belum tahu, Vigo itu adalah kota di utaranya Spanyol, tapi di kirinya berbatasan dengan Portugal. Jadi udah bisa bayang-bayang. Kalau Madrid itu di tengah-tengah, Spanyol di kanannya, di pantai ya. Pantai kalau nggak salah itu Laut Adriatik atau apa, nanti saya cek. Nah, dengan kampus Spain ya. Jadi Anda belajar bahasa Spanyol. Apa yang dipelajari selama berapa tahun di sana? 2018 sampai
belajar bahasa. Bahasanya di Vigo. Iya, 1 tahun. 1 tahun ya. Itu belajar semuanya sih kayak diperkenalkan Dari nol. dari nol. Dari nol, ya kan, dari selamat pagi. Iya. Selamat pagi apa? Buenos dias. Buenos dias. Oke. Terus kalau selamat tinggal, goodbye. Adios. Adios, amigos. Amigos, teman-teman. Oh, adios amigos artinya Selamat tinggal, teman-teman. goodbye friends Iya, gitu ya. Oke iya. oke oke. Oh, adios amigos. Ada restoran amigos tuh di dulu zaman-zaman dulu tuh ada di dekat Sarinah atau di mana ya. Oke, jadi 1 tahun tuh belajar bahasa ya, Iya. belajar listening, kayak kita belajar bahasa Inggris lah ya, Iya. belajar writing, Iya, iya. belajar nulis dan lain sebagainya ya. Dan diperkenalkan kayak budaya sana juga Budaya supaya, gitu. supaya kita tidak Iya. ada Iya. apa terkejut Iya. dengan budaya baru. Nah itu itu kelasnya setiap hari kah atau bagaimana, dari jam berapa sampai jam berapa belajar? Siapa ya? Dari jam 8 8 sampai 8 sampai jam 1. 8 sampai jam 1 setiap hari, Senin Setiap sampai hari, Jumat. iya. Oke, itu tadi belajar bahasa aja ya. Belajar bahasa. Nggak ada matematik, nggak ada Nggak fisika, ada. nggak ada. Oke. Itu selama 1 tahun ya. Oke, udaranya bagaimana di Vigo? Panas, Di dingin? Vigo lebih dingin daripada kota-kota yang lain di Spanyol karena dan lebih banyak hujannya. Tapi dekat pantai ya? Itu di tepi Dekat. pantai? Oh itu di tepi Iya. pantai ya? Iya. Ada salju nggak sekarang? Iya. Bulan-bulan gini nih Februari temperatur berapa? Di Vigo atau di Iya, di Vigo. Di Vigo mungkin berapa? Mungkin 18. 18. Oh jadi tidak terlalu dingin ya? Tidak. Ada salju? Tidak. Nggak ada. Oke, good. Penduduknya berapa jumlahnya kalau boleh tahu? Waduh, Kurang kurang tahu. tahu saya. Tapi rame lebih atau kecil? Kecil. Itu kota turis atau kota pelajar atau? Kota lebih ke kota orang-orang yang sudah pensiun. Wah sih, oke. Jadi ya di Eropa itu ada kota-kota yang penduduknya untuk orang-orang pensiun, Iya, usia udah iya, 60 iya, ya kan, iya. refreshing, relax ya, pantai ya, santai ya. Oke, senang kamu di sana ya. Teman satu kelasnya berapa kelas? Berapa orang? Satu kelas berapa orang? Berapa? 3, 5, 10, 15. 15. Itu dari negara mana aja? Indonesia ada. Indonesia, Terus? India, Apalagi? Malaysia, Filipina, Filipina, laki perempuan? laki perempuan. Laki perempuan 15 orang. Semua mau kuliah S1 di Spanyol. Ada yang S1, ada yang S2. Oh ya, oke ya. Nah setelah kursus bahasa selama 6 bulan, 1 tahun, terus bagaimana cara proses apply ke universitasnya? Ada ujiannya nggak? Nah, itu tergantung dari kampus kita, Oke. kampusnya yang kita Oke. ingin masuki. Oke. Tapi kalau ada yang kampus yang seperti Nah. ada ujiannya, Ya. yaitu kita harus ke kota tersebut Oke, untuk ujian. ujian. Nah ini swasta apa negeri kampus kamu? IU Swasta. Business School. Swasta. Berbahasa apa? Nanti kuliahnya pakai bahasa Inggris atau Spanyol? Bahasa Inggris. Oh ini bahasa Inggris. 4 tahun bahasa Inggris. 3 tahun. 3 tahun. Oh 4 tahun. kuliah Saya S1-nya sudah 1 tahun di sana. 1 tahun. Oke. Masa kuliahnya 3 tahun atau 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Oke. Udah 2 tahun. Udah 3. 3 tahun. Tiga Saya tahun. udah 1 tahun, jadi 3 tahun. 3 tahunan. Oke. Nah itu bahasa Inggris. Jurusan apa kamu di sana? Manajemen olahraga. Oh manajemen olahraga nih. Oke. Jadi apa yang dipelajari nanti, rencananya apa? Kamu mempelajari olahraganya atau sistemnya, Sistem manajemennya? Sistem manajemen. Jadi bagaimana caranya mempunyai tim olahraga gitu ya? Olahraganya bisa apa aja? Sepak bola, bulu tangkis, Iya, volleyball, semua football. dipelajari. Oke, good. Nah ini di Barcelona. Kenapa ke Barcelona? Karena lebih kota yang turistik, lebih Oh, turis besar ya? welcome, Oh, iya. lebih Untuk internasional. untuk internasional lebih baik. Oke. Tempat tinggal oke, aman. Aman. Oke. Berapa biaya hidup kamu nih? Tinggal berapa? Biaya hidup, apartemen, makan. Apartemen Per bulan. itu per bulan saya 500 $500. 500 euro. Oh 500 euro. Iya. Terus makan Terus sebulan? makan bersihnya tuh 200. Masak atau makan di luar atau? Itu ya terkadang masak, terkadang Apartemen satu kamar sendiri atau satu kamar sendiri. Share. Dibagi 2 orang. 2 orang? Ya, jadi ada satu kamar, Iya. terus sharing tempat Iya. dapur, Iya. ruang tamu gitu ya, Iya. TV dan di lantai berapa kamu? Di lantai 2. 2. Oke. Terus tinggalnya di mana tuh lokasinya, di Barcelona dekat ke kampus nggak?
Di tengah kotanya sih, Bu. Emang kampusnya di tengah kota? Kampusnya agak ke pinggir dikit, cuman Naik apa kamu dari public transportnya di sana sangat mendukung. Jadi kurang lebih 15 menit naik public transport. 15 menit naik public transport? Itu apa, bus atau tram atau di bawah tanah? Bawah tanah. Ada bawah tanah. Iya. Baik-baik, ramah-ramah ya orang Spanyol. Iya, sejauh ini. Barcelona baik ya, Iya. ramah. Orang Indonesia ramah. Iya, sama. Cantik-cantik ini ya. Itu ya. Spanyol, Barcelona, oke. Terus bagaimana? Nah, soal makanan, ada makanan halal nggak kan? Kamu muslim kan? Iya. Ada kendala nggak soal makanan? Sejauh Daging, ikan, ayam, bagaimana? Sejauh ini tidak ada sih, Bu. Tidak ada. Tidak ada, tapi ya kendalanya paling kita harus menanyakan dulu kalau misalkan ada makanan-makanan yang dibagikan gratis gitu. Iya. Tanya dulu. Masjid ada dekat. Ada. Sholat Jumat bisa kamu? Bisa Ya? Itu lumayan jauh dari tempat saya tinggal. Tapi kamu sholat Jumat setiap minggu. Iya. Iya. Kamu punya mobil nggak? Enggak. Nggak. Jadi naik tram aja ya. Iya. Penduduk orang Indonesia ada banyak nggak di Barcelona? Di Barcelona lumayan. Berapa banyak? 10, 100? Lebih dari 30 ya. Rata-rata apa dia? Kuliah, Rata-rata kerja, S2, S3 dan kerja. kerja. Udah ada perkumpulannya PPI. Ada. Jadi kamu betah ya di sana ya? Alhamdulillah. Makanan nggak ada masalah. Udara dingin nggak? Dingin. Ada salju? Tidak. Tidak ada. Oke, jadi di Barcelona teman-teman udaranya dingin tapi tidak ada salju ya, karena ada pantai kan. Iya. Makanan ada yang halal aman. Iya. Makanan-makanan Timur Tengah ada kebab, Iya. segala macam ada ya. Banyak orang dari Afrika dong, dari Turki, dari Maroko gitu ada ya. Banyak. Oke. Terus kalau aktivitas sehari-hari kalau liburan Sabtu Minggu kemana kamu? Tergantung ajakan dari teman, tapi kalau misalkan saya ingin keluar sendiri itu ya kalau biasanya jadi ada tiap minggu pertama di bulan baru itu ada masuk museum gratis. Wah. Jadi saya jalan-jalan Museum bagus ya. museum gitu. Kalau enggak bayar mahal ya bisa. Ya lumayan untuk Oke, mahasiswa. Oke, sekarang bulan Februari. Ini kenapa pulang ke Indonesia ini? Lagi dalam rangka apa ini? Dalam rangka liburan ya. Emang libur sejak kapan? Liburnya dari Desember kemarin. Loh, udah 2 bulan dong Ji. Iya. Masuk kapan tanggal? Mei. Hah? Kok lama? Dari kampusnya seperti itu, karena itu kampusnya kayak bercabang dengan Swiss dengan itu, jadi kurikulumnya. Jadi Desember libur, Natal, tahun baru, terus baru masuk lagi bulan Mei. Jadi kamu 3 bulan di sini? Iya. Tapi rencananya Maret Balik. Kamu tinggal di mana di Jakarta? di Kelapa Dua Depok. Oh jadi lama di sini ya. Jadi kamu udah totally berapa tahun di Spanyol? 4 tahun. Oke, kalau orang ngomong bahasa Spanyol kamu bisa tangkap ya? Iya. Bisa. Tulisan bahasa Spanyol bisa? Bisa. Ngomong, speak up? Ngomong bisa. Iya, bisa. Ya, tapi kurang yakin. Iya, biasa. masih Harus banyak Iya, ngomong iya, orang harus. Spanyol ya. Harus. Oke, good. Mungkin itu dulu cukup ya dari kita ya. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua, para milenial yang ingin sekolah ke Spanyol ternyata menarik ini. Ternyata sekolah ke luar negeri baik S1, S2 ternyata tidak hanya ke Jerman, ke Prancis, ke Amerika, Inggris, ternyata ada juga yang menarik namanya Spanyol ya. Spanyol itu negara populer, udaranya enak ya, nggak terlalu dingin ya. Ya, jadi matahari banyak. Iya, Banyak lah, udaranya enak. Orangnya ramah-ramah ya, baik ya kan, nggak diskriminatif ya. Tidak. Ya. Nah, uang kuliah berapa di sana? Itu kisaran per tahun 9.000 euro. 9.000 euro per tahun. Oh, karena private ya. Iya. Kalau negeri, public school, university mungkin Yang saya tahu yang di Vigo itu per tahun 700 euro ya, 700 satu tahun ya. 1 tahun. Tuh, dengar teman-teman ya kan, ternyata di Spanyol uang kuliah juga sangat murah. Kalau Anda sekolah S1 di public university hanya sekitar 700 euro. Kecuali Anda mau private kayak Faiz ini jadi 9.000 ya kan. Nah, menarik karena di Spanyol, di Madrid, di Barcelona itu banyak sekolah-sekolah top ya, baik itu MBA, Business Engineering ya kan. Bahkan dulu Pak Habibie ngirim mahasiswanya untuk kuliah itu ke Spanyol ya. Untuk belajar bidang aerospace engineering, aeronautik, dulu namanya ada pabrik Casa namanya ya, sama dengan PT IPTN. Mungkin itu dari saya.
teman-teman semua menarik ini ya kan. Terima kasih kepada Muhammad Faiz ya yang telah hadir di acara podcast Bimo ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia bahwa ternyata ada peluang juga untuk kuliah ke negara Spanyol ya. Which is yang saya anggap itu salah satu peluang yang sangat luar biasa karena suasananya enak, udaranya tidak dingin, warganya ramah ya kan, makanannya banyak halal, masjid ada ya kan, dan segalanya ya. Demikian saya sampaikan, sampai ketemu lagi di acara podcast Bimo selanjutnya. Bye bye. Dan sekarang kita ini behind the scene ya Sak ya.